Oke, mari kita langsung selami ini. Selamat datang di sesi penjelasan kita kali ini. Hari ini kita bakal membedah sebuah argumen yang sejujurnya sangat provokatif tentang sistem perbankan modern dan masa depan uang kita. Kita akan mengupas tuntas konsep yang oleh penulisnya disebut pencairan fiat besar-besaran dan sebuah solusi yang disebut menumpuk sat atau stacking sets. Gagasan utama dari materi ini benar-benar tidak basa-basi ya. Tesisnya menantang hampir semua hal yang mungkin pernah diajarkan ke kita soal menabung dan keamanan finansial. Jadi, kita akan bedah klaim-klaim ini secara objektif untuk benar-benar memahami apa sih yang sebenarnya sedang diperdebatkan di sini, tanpa memihak sama sekali. Langsung saja, kita dihadapkan pada satu pertanyaan sentral yang cukup bikin dahi berkerut. Apakah bank Anda mencuri dari Anda? Nah, perlu diingat, ini bukan tuduhan dari saya, melainkan premis utama dari materi yang akan kita bedah hari ini. Seluruh argumen ini dibangun dari perspektif bahwa sistem keuangan tradisional saat ini pada dasarnya sudah tidak lagi berpihak pada kita. Dan penulis memposisikan pertanyaan ini bukan sebagai teori konspirasi yang mengada-ada, tapi murni sebagai realitas mekanis dari cara kerja uang di era modern. Mari kita lihat lebih jauh bagaimana kesimpulan yang cukup mengejutkan ini bisa terbentuk. Masuk ke bagian pertama dari argumen penulis, kita bahas dulu soal cara lama menabung, sesuatu yang mungkin bikin kita sedikit bernostalgia. Kalau kita ingat-ingat lagi, di masa lalu idenya itu sangat sederhana dan masuk akal banget. Anda simpan uang tunai di bank, Anda dapat bunga yang lumayan, dan pada akhirnya Anda benar-benar bisa mengalahkan inflasi. Rasanya seperti menabung di celengan yang makin lama makin gemuk, ya kan? Masa di mana kata menabung itu masih punya makna yang nyata. Tapi coba bandingkan dengan realitas yang disorot oleh penulis saat ini. Sekarang rekening tabungan kita itu ibarat celengan retak yang isinya pelan-pelan terkuras dalam diam. Penulis benar-benar ingin menunjukkan kontras yang tajam antara pandangan nostalgia kita soal kebiasaan menabung yang bertanggung jawab dengan realitas ekonomi saat ini yang menurutnya sangat keras. Nah, dari situ kita beralih ke bagian kedua, matematika pembusukan fiat. Di sini kita akan melihat angka-angka yang jadi fondasi dari argumen ini. Coba kita pelankan sedikit ritmenya di sini. 0,01%. Penulis benar-benar menggarisbawahi angka ini untuk menekankan betapa mikroskopisnya pengembalian yang biasanya Anda dapatkan dari bank modern zaman sekarang. Coba bayangkan, Anda menaruh uang hasil jerih payah Anda, mempercayakan tabungan hidup Anda ke sebuah institusi, dan inilah persentase yang diberikan kembali sebagai hadiah karena Anda sudah meminjamkan modal ke mereka. Angka sekecil ini adalah titik awal yang krusial untuk poin berikutnya. Lalu, bandingkan angka mungil tadi dengan ini, 7% atau bahkan lebih. Nah, poin utamanya adalah saat Anda membandingkan bunga bank tadi dengan tingkat inflasi tahunan, Anda akan melihat disparitas atau ketimpangan matematika yang sangat mencolok. Inilah yang jadi motor penggerak seluruh tesis penulis. Di satu sisi, uang di bank cuma tumbuh 0,01%, tapi di sisi lain, biaya hidup, harga bahan pokok, dan kebutuhan sehari-hari melonjak 7% lebih setiap tahunnya. Matematika sederhana yang cukup brutal ini, menurut materi kita, menunjukkan bahwa secara daya beli, kita sebenarnya sedang kehilangan uang setiap hari. Nah, yang benar-benar menarik dari sini adalah retorika intens yang digunakan oleh penulis untuk mendeskripsikan ketimpangan matematis tadi. Dia menyebutkan menabung dalam fiat adalah pembusukan finansial. Buat yang mungkin belum familiar, kata fiat di sini merujuk pada mata uang standar yang dikeluarkan pemerintah, kayak dolar, euro, atau rupiah. Sudut pandang yang ditawarkan di sini sangat tajam. Penulis tidak menyebut situasi ini sekedar inefisiensi atau investasi yang buruk. Bukan, kata yang dipilih adalah pembusukan. Argumen fundamentalnya adalah menyimpan kekayaan dalam mata uang tradisional itu sama saja dengan membiarkan nilainya membusuk dan hancur, termakan waktu tanpa bisa kita cegah. Gagasan ini lalu ditarik lebih jauh lagi. Penulis memaparkan bahwa menabung di bank itu mungkin selalu terasa sebagai hal yang sangat bertanggung jawab karena ya memang itu yang diajarkan ke kita sejak kecil kan. Tapi ditekankan bahwa kenyataannya itu adalah sebuah pencurian gerak lambat yang dibungkus rapi dalam laporan mutasi bank yang sopan. Kebiasaan finansial yang kita anggap aman diposisikan sebagai instrumen kehilangan kekayaan yang sangat sunyi. Ini menyoroti semacam ilusi keamanan. Bank memberi kita laporan bulanan yang rapi, profesional, bikin kita merasa semuanya aman terkendali. Padahal realitas matematisnya, daya beli kita terus-menerus dicuri perlahan oleh inflasi. Agak ironis memang kalau dipikir-pikir. Oke, jadi kalau itu masalahnya, apa solusinya? Di bagian ketiga ini, penulis memperkenalkan apa yang disebutnya sebagai strategi menabung baru.
Solusi untuk melarikan diri dari siklus inflasi ini diperkenalkan sebagai sebuah cara menabung yang benar-benar baru. Mari kita perjelas definisinya. Menumpuk sats atau staking sats adalah praktik menabung pecahan Bitcoin secara konsisten dari waktu ke waktu sebagai sarana untuk mempertahankan nilai. Sebagai gambaran aja, satu Bitcoin itu bisa dibagi menjadi 100 juta unit kecil yang disebut Satoshi atau sats. Jadi, mekanisme yang dianjurkan di sini bukanlah keharusan membeli satu Bitcoin utuh yang harganya selangit itu secara instan. Sebaliknya yang disarankan adalah mengumpulkan pecahan-pecahan kecil ini secara bertahap sebagai bentuk tabungan sejati Anda. Lantas, kenapa penulis sangat yakin kalau pecahan digital ini lebih unggul dari uang fiat tradisional? Penulis menjabarkannya ke dalam 3 pilar spesifik. Setiap sat yang Anda tumpuk itu, pertama, ada di luar sistem. Artinya, ia sama sekali tidak bergantung pada keputusan bank sentral manapun. Kedua, kebal terhadap dilusi atau pencetakan uang. Beda sama uang kertas yang bisa dicetak terus-terusan sampai bikin inflasi, pasokan Bitcoin ini sepenuhnya dibatasi secara matematis. Dan ketiga, sat ini adalah milik Anda. Sepenuhnya, akhirnya, dan selamanya. Hak kepemilikan mutlak ini sangat di-highlight karena tidak ada pihak ketiga atau institusi manapun yang bisa memanipulasi atau membekukan dana yang sudah Anda kumpulkan. Masuk ke bagian keempat, menumpuk kedaulatan Anda. Di sini kita bahas eksekusi nyata dari strategi tadi. Gimana sih pola pikirnya? Saran praktis yang diberikan sumber kita ini sebenarnya sangat simpel. Langkah pertama, jangan pernah mencoba menebak-nebak pasar. Volatilitas harga itu sering bikin orang panik atau malah serakah, jadi sarannya adalah abaikan saja pergerakan harga harian. Langkah kedua, tetap konsisten. $10 hari ini, $25 besok, atau mungkin Rp50.000 setiap minggunya rutin. Konsistensi jangka panjang dinilai jauh lebih kuat daripada sok tahu memprediksi kapan harga naik atau turun. Anda cuma perlu menyisihkan uang sedikit demi sedikit secara teratur. Persis banget kan kayak konsep lawas nabung di celengan babi zaman dulu? Bedanya kali ini menggunakan aset yang menurut penulisnya kebal terhadap inflasi. Penulis bahkan mengangkat strategi ini ke level yang jauh lebih serius. Baginya, ini bukan sekedar langkah finansial yang pintar. Ini adalah taktik bertahan hidup. Praktik menyisihkan pecahan Bitcoin secara konsisten ini diyakini telah berubah menjadi sebuah kebutuhan mutlak di era sekarang. Argumennya adalah, dengan menumpuk sat sedikit demi sedikit, Anda itu sebenarnya tidak cuma sedang mengoleksi koin digital. Anda secara harfiah sedang membangun kedaulatan pribadi dan kebebasan finansial Anda sendiri tepat di tengah dunia yang sistem keuangan tradisionalnya dinilai sedang hancur lebur akibat inflasi. Yang pada akhirnya membawa kita pada satu pemikiran penutup yang sangat provokatif dari materi hari ini. Di dunia di mana mata uang fiat mencair, di manakah nilai dari kerja keras Anda benar-benar bertahan? Kita ditinggalkan dengan pertanyaan yang sangat menantang ini untuk direnungkan. Berdasarkan semua argumen yang sudah kita bedah, Bitcoin diposisikan oleh penulis sebagai semacam tempat berlindung, satu-satunya tempat di mana nilai tersebut tidak akan luntur saat sistem perbankan terus menggerus kekayaan kita. Tesis yang sangat berani kan? Tapi pastinya ini memicu pertanyaan mendasar tentang kemandirian ekonomi yang layak banget kita pertimbangkan saat merencanakan masa depan. Nah, itu dia bahasan kita kali ini. Terima kasih sudah menyimak sesi penjelasan ini, teruslah belajar dan sampai jumpa di bahasan menarik berikutnya.